Amin. Terima kasih ya Bu Femi. Silakan Pak Yo Buguan. Oke. Baik, saudara sekalian, terima kasih sudah hadir tepat pada waktu. Puji Tuhan, mari kita belajar Alkitab kembali ya. Baik, hari ini kita akan memasuki tentang mujizat-mujizat Yesus. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang perumpamaan Yesus ya. Kita akan masuk ke mujizat. Nah, hari ini kita akan belajar mujizat Yesus tentang hari Sabat. Nah, hari Sabat adalah topik yang luas, tetapi hari ini kita akan fokus kepada 7 mujizat yang Yesus buat dan maknanya. Ya, bila mana kita izinkan saya share screen. Oke. Ya, hari Sabat itu kita bisa bahas tentang harinya, sejarahnya, nubuatannya, ya berkatnya. Tetapi malam ini kita akan fokus kepada kenapa Yesus membuat 7 mujizat pada hari Sabat. Apa maksudnya? Baik, saya akan share screen saya. Oke. Baik. Ya. Oke, apakah sudah tampil ini screen-nya? Ya, tapi ya. Sudah. Oh, baik. Ya, mari semoga internet saya berjalan dengan baik. Sebab tadi ada gangguan di... Oke. Ya, baik. Mari kita belajar. Ya, 7 mujizat Yesus pada hari Sabat dan maknanya. Seperti biasa saya akan minta waktu kira-kira setengah jam. Setelah itu kita diskusi ya, memperdalam topik ini. Oke, inilah 7 mujizat yang dilakukan Yesus pada hari Sabat yang dicatat di Alkitab ya. Yang pertama menyembuhkan orang lumpuh, yang kedua menyembuhkan orang kerasukan setan, menyembuhkan mertua Petrus yang demam, yang keempat menyembuhkan orang yang mati tubuh separuh. Yang kelima, menyembuhkan orang buta sejak lahir. Yang keenam, menyembuhkan orang bongkok. Ketujuh, menyembuhkan orang sakit busung lapar. Dan semuanya disengaja dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Outline pelajaran kita saya bagi 3 bagian ya. Satu, kita akan belajar apa makna Sabat sebenarnya. Dan yang kedua, kita akan belajar 7 mujizat yang Yesus lakukan pada hari Sabat. Dan 7 ini bisa kita bagi menjadi 5 dan 2 ya. 5 perumpamaan Yesus memperbaiki tentang apa artinya jangan bekerja, dan 2 perumpamaan membetulkan tentang inti atau tujuan dari hari Sabat. Dan seperti biasa bagian terakhir saya akan membawa kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Baik, mari kita mulai dengan pelajaran yang pertama, yaitu apa makna hari Sabat. Makna sebenarnya hari Sabat diterangkan oleh Tuhan dalam hukum keempat. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, firman Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ini 2 kata yang penting ya. Kemudian kata kuduskan diterangkan oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat 9 dan 10. 6 hari engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara perhatikan 3 bagian yang penting dari hukum keempat, yaitu kata ingat dan kata kuduskan
Dan kata itulah sebabnya. 3 ini adalah inti atau memberitahu kepada kita makna Sabat yang sebenarnya. Dan di dalam Ulangan 5 ayat 15, Musa menulis ulang tentang hari Sabat. Dia katakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, bahwa engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Nah, perhatikan kata berikut ini, sama dengan di dalam Keluaran 20 ayat 11. Dikatakan, itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi tujuan merayakan Sabat apa? Supaya mengingat keluarnya kita dari perbudakan. Jadi apa artinya Sabat? Sabat dalam kamus artinya berhenti atau stop. Stop dari apa? Firman Tuhan katakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Jadi kalau begitu itu adalah stop dari job mencari nafkah kita sehari-hari ya. Dari pekerjaan berat kita setiap hari, dari stres kita setiap hari. Kemudian apa tujuan diberikannya Sabat? Tadi kita sudah belajar bahwa tujuan hari Sabat ditemukan di dalam kata itulah sebabnya. Kan kalau orang mengatakan itulah sebabnya berarti alasan terdapat di dalamnya kan? Karena dikatakan alasannya adalah sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari. Itulah sebabnya. Jadi kalau begitu tujuan hari Sabat adalah mengingat Tuhan pencipta. Nah, di dalam Ulangan 5, hukum keempat diulangi dengan kalimat yang berbeda. Musa berkata, haruslah engkau ingat bahwa kamu dahulu budak di Mesir. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintah engkau merayakan hari Sabat. Kalau begitu, tujuan kedua adalah mengingat Allah sebagai penebus atau pembebas kita. Jadi tujuan hari Sabat ada 2, yaitu untuk mengenal Allah pencipta kita dan Allah penebus kita. Jadi singkatnya begini, Sabat adalah sebuah sarana berupa hari, bukan tujuannya. Tujuan dari hari Sabat diadakan adalah 1, untuk berkat bagi manusia, untuk pemulihan jiwa dan juga rohani. Yang kedua, untuk mengenal Allah pencipta dan Yesus Kristus pembebas dosa kita. Jadi saudara sekalian, saya ingin ilustrasikan ini sebagai gelas dan air. Tuhan menciptakan harinya seperti Tuhan membuat gelasnya. Untuk apa gelas ini dibuat? Untuk mendapatkan berkat airnya. Jadi Tuhan menyediakan hari Sabat supaya kita punya waktu untuk dekat dengan pencipta kita. Baik, nah itulah tujuan hari Sabat, tetapi ada 3 kesalahan manusia, salah paham manusia terhadap hari Sabat yang sering terjadi. Dan semua kesalahan manusia ini sudah diramalkan atau tercakup di dalam hukum keempat ya. Kesalahan yang pertama adalah apa? Melupakan hari Sabat. Yang kedua adalah apa? Membuat aturan yang memberatkan melebihi rencana Allah. Dan yang ketiga adalah melupakan inti hari Sabat, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, untuk kesalahan satu ini, makanya Tuhan berkata, ingatlah. Kalau dikatakan ingatlah, berarti sebenarnya kita sudah tahu, tapi suka lupa. Dan untuk memperbaiki kesalahan kedua dan ketiga, ya Yesus mengadakan 7 mujizat untuk memperbaiki maknanya. Jadi saudara sekalian, hari ini kita akan belajar mengapa Yesus membuat 7 mujizat pada hari Sabat. Karena Yesus membetulkan cara memelihara Sabat yang salah dan mengingatkan bahwa hari Sabat bukanlah tujuan. Dia hanyalah sebuah sarana untuk mencapai Yesus Kristus. Baik, saudara sekalian, inilah rencana Tuhan untuk hari Sabat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita, itu 7 mujizat yang Yesus lakukan dan tujuannya dan maknanya. Mari kita belajar ya.
Mujizat yang pertama dicatat dalam Yohanes 5 ayat dan mulai ayat 1 sampai 18. Saya kutip beberapa ayat saja ya, di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah lumpuh 38 tahun ya, orang yang sangat menderita. Yohanes 5 ayat 2, 5 dan 6. Saya baca. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Di situ ada seorang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Karena orang Yahudi karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab orang itu, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, ayat 16 kemudian dicatat demikian. Dan karena itu, ya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Dan di dalam ayat 17, Yesus memberikan penjelasan kenapa saya dulu menyuruh kalian untuk berhenti, jangan bekerja pada hari Sabat, tetapi kenapa saya sekarang menyuruh orang mengangkat kasur, tilam. Di dalam ayat 17, Yohanes 5 ayat 17, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apa artinya saudara sekalian? Bapakku bekerja. Bekerja apa saudara sekalian? Allah bekerja memelihara alam semesta. Allah berhenti menciptakan langit dan bumi, sudah selesai. Tetapi Allah terus bekerja untuk memaintain kehidupan. Jadi Yesus mengatakan bahwa memelihara kehidupan. Bukanlah bekerja yang dimaksud di hukum keempat. Itu bukanlah mencari nafkah, tetapi itu adalah memelihara kehidupan. Jadi saudara sekalian, tujuan Yesus dengan sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang lumpuh ini, dengan mengatakan angkat tilam. Yesus mau membuktikan dan mau mengajarkan bahwa mengangkat tilam ya yang ringan saja bukanlah bekerja. Dan Yesus dalam hal jawabannya memberikan kita beberapa pertimbangan yang bagus untuk menjadi perhatian kita, yaitu Yesus mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang memelihara alam semesta. Jadi dengan kata lain Yesus mengajarkan bahwa memelihara kepentingan hidup yang umum, menjaga kelangsungan hidup dan menjaga kepentingan umum tidak melanggar hukum Sabat. Ya, katakanlah menjaga genset supaya tetap menyala, mengatur lampu lalu lintas, menyediakan tempat penginapan buat orang yang membutuhkan pada hari Sabat bukanlah termasuk bekerja. Mari kita lihat mujizat yang kedua yang Yesus lakukan ya, menyembuhkan orang kerasukan setan. Dicatat dalam Markus 1 ayat 21 sampai 25. Oh ya saudara sekalian, ini urutan dicatat secara kronologis ya, terjadi menurut urutan terjadinya. Dan yang kedua yang terjadi setelah yang Yesus lakukan mujizat kedua pada hari Sabat adalah menyembuhkan orang kerasukan setan di gereja. Mari kita baca ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Saudara perhatikan bahwa Yesus biasa ke gereja pada hari Sabat dan berdiskusi soal Alkitab. Ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Pada waktu itu di dalam rumah ibadah ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak-teriak. Ya, ayat 25 Yesus menghardiknya katakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan kita baca ya, dan dari cerita ini pada hari Sabat Yesus mengusir roh jahat. Pelajaran apa yang kita dapat atau apa tujuan Yesus melakukan ini? Kita dapatkan kesan bahwa hari Sabat memang adalah hari yang cocok untuk menjauhkan diri dari pengaruh jahat, pengaruh setan. Ya, dan itu adalah hari yang cocok untuk menjauhkan diri dari kuasa setan, menjauhkan diri dari entertainment, ya, tontonan-tontonan, kepelesiran, amusement, dan semua yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan tujuan hari Sabat, yaitu menjauhkan segala pencobaan yang jahat. Baik, sekarang kita masuk ke mujizat Yesus yang ketiga, yaitu dia menyembuhkan mertua Petrus yang demam. Ya, dicatat dalam Markus 1 ayat 9 dan 31. Saya baca, sekeluarnya dari rumah ibadat. Menarik bukan? Bahwa Yesus, ya, kalau keluar dari rumah ibadat itu pasti hari Sabat. Dan waktu hari Sabat ini keluar dari gereja, mereka pergi kemana? Ke rumah Simon dan Andreas, ya, mereka adik kakak. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Lalu ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia dan lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Jadi pada hari Sabat siang, ya, jikalau kebaktiannya diadakan pada pagi hari, maka kemungkinan ini adalah pada hari Sabat siang. Yesus pergi melawat, ya, muridnya, orang tua dari Simon, mertua dari Simon, dan menyembuhkan penyakitnya. Dan saudara tahu bahwa menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang takut sekali, ya. Kita bisa dapat indikasinya di ayat yang 32, Markus 1 ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan. Saudara sekalian, kenapa ayat ini ada? Ayat ini membuktikan bahwa benar-benar orang Yahudi hari Sabat itu nggak berani bikin apa-apa. Mereka harus tunggu matahari terbenam, itu artinya pergantian hari, baru berani diminta disembuhkan. Siangnya Yesus sengaja membuat kesembuhan buat yang demam. Jadi sudah lihat bahwa orang Yahudi membuat larangan yang melebihi perintah Tuhan. Nah, dari peristiwa ini pelajaran apa yang kita dapat dari Yesus? Ya, Yesus memberikan contoh bahwa inilah yang dicocok dilakukan pada hari Sabat, yaitu apa? Melawat orang sakit, mengunjungi keluarga, dan itu adalah hari kumpul keluarga yang bagus, ya, cocok sekali. Mari kita masuk ke mujizat yang keempat, ya. Yesus menyembuhkan orang lumpuh sebelah tubuh di dalam Markus 3 ayat 1-3, ya. Dan kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Nah, saudara sekalian, perhatikan bahwa Yesus selalu masuk rumah ibadah pada hari Sabat. Jadi ini juga sebuah teladan, ya, buat kita bahwa hari Sabat memang hari untuk beribadah. Disediakan untuk hari beribadah. Dan di dalam ayat berikutnya dikatakan orang-orang mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang lagi pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, mari berdiri di tengah. Dan Yesus sengaja melakukannya ini, demonstratif dilakukan di tengah perbaktian. Kemudian di dalam ayat Markus 3:5 dicatat bahwa dan Yesus bilang, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan orang itu. Orang yang lumpuh sebelah sembuh. Dan Yesus sebelum menyembuhkan itu mengajukan pertanyaan. Sengaja sebelum menyembuhkan dia mengajukan pertanyaan ini di ayat keempat. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?
tetapi mereka diam saja. Nah, dari peristiwa yang sengaja Yesus lakukan, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Oh, oke, saya baca lagi ayat ke-5 ke 6, Alkitab mencatat dalam Markus 3, 5 dan 6 katakan Yesus itu berduka cita ya, sedih dan marah. Dia marah kepada orang yang membuat hari Sabat itu begitu berat dan melebihi perintah Tuhan ya. Nah, jadi sudah perhatikan bahwa Yesus sangat marah kepada orang yang membuat hari Sabat itu jadi beban, menjadi hari yang mengerikan buat orang-orang. Dan akibat perbuatan ini, orang Farisi dan orang Herodian bersekongkol untuk membunuh dia. Pelajaran apa yang kita dapat, saudara sekalian? Yang ini adalah boleh pada hari Sabat. Yaitu Yesus memberi contoh, menyelamatkan jiwa pada hari Sabat. Boleh. Menyembuhkan orang sakit, boleh. Dan berbuat kebaikan adalah boleh pada hari Sabat. Itu bukan bekerja. Mari kita lihat mujizat yang kelima. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ya. Di cerita ini dicatat di dalam Yohanes 9. Saya hanya kutip beberapa ayat saja. Ya. Di dalam Yohanes 9 dikatakan waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ayat 6. Kemudian setelah ia mengatakan semuanya, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Ya. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu matanya mulai melek. Ayat 14. Adapun hari Yesus mengaduk tanah dan memelekkan orang, itu adalah hari Sabat. Jadi Yesus sekali lagi sengaja melakukan mujizat pada hari Sabat. Dan di dalam ayat 16, ya, orang Farisi marah ya. Maka kata sebagian orang Farisi ini, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Dan di dalam ayat 35, ya Yesus mendengar bahwa ia atau orang yang buta itu, yang sudah sembuh, ia diusir oleh orang Farisi, dan ia bertemu dengan dia bertanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Ayat 39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia, untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Wah, ini kalimat yang paradoksal ya. Yesus katakan, saya datang ke dunia ini untuk membuat orang buta melihat, tetapi orang yang melek supaya jadi buta, alias tidak mengerti tentang siapa itu Yesus. Jadi Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang buta pada hari Sabat, dan orang buta ini percaya kepada Yesus, tetapi orang Farisi yang melek tidak percaya kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan apa dengan menyembuhkan orang buta pada hari Sabat? Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa inilah inti dari hari Sabat. Bukan ritual-ritual, nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Tetapi inilah inti hari Sabat menurut Yesus. Markus 2 ayat 27-28. Kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jangan terbalik prioritasnya. Ayat 28. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, adalah the owner of the Sabat. Jadi saudara sekalian, inti dari hari Sabat diterangkan oleh Yesus, ditegaskan oleh Yesus adalah mengenal Yesus Kristus. Jadi dengan mujizat ini, ya, mujizat menyembuhkan orang buta pada hari Sabat,
Yesus ingin mengajarkan inti hari Sabat, yaitu untuk mengenal Yesus, terang dunia, dan untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi hari Sabat cocok untuk belajar firman Tuhan dan untuk lebih akrab dengan Pencipta kita. Nah, saudara sekalian, mari kita masuk ke pelajaran mujizat yang ke-6 yang Yesus lakukan pada hari Sabat, yaitu menyembuhkan orang bongkok, dicatat di dalam Lukas 13 ayat 10 dan 11. Saya baca, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam sebuah rumah ibadah pada hari Sabat. Ya, sekali lagi Yesus biasa berbakti pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh jahat sehingga ia sampai sakit bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dan di ayat 12 Yesus memanggil perempuan yang sakit ini, dia bilang, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya, ketika itu perempuan itu sembuh, wah, dan dia memuliakan Tuhan. Tetapi coba kita perhatikan ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadah gusar, ya marah. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Nah, ayat ini juga memberitahu kepada kita indikasi bahwa orang Yahudi mempunyai banyak sekali larangan pada hari Sabat, ya, dan melebihi perintah Tuhan. Itu sebabnya Yesus sengaja menyembuhkan orang bongkok ini pada hari Sabat di tengah-tengah gereja. Ya, dan Yesus tujuannya menyembuhkan orang bongkok ini, tujuannya apa? Diterangkan, dicatat dalam Lukas 13 ayat 15 dan 6. Ya, tetapi Tuhan Yesus menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik." Oh, orang pelihara Sabat, Yesus sebut sebagai munafik, ya. "Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya karena dia juga adalah keturunan Abraham?" Nah, saudara perlu tahu bahwa orang Yahudi, mereka memelihara hari Sabat, tetapi pada hari kan mereka umumnya peternak, ya, petani dan peternak. Dan pada hari Sabat kan lembu dan keledai perlu minum kan dan perlu makan. Jadi mereka juga sering tuntun itu lembu dan keledai untuk minum supaya jangan mati. Jadi hari Sabat itu boleh kasih minum sama hewan, ya, kasih makanan, bukan digembalakan, ya, hanya kasih makan. Jadi Yesus katakan, kamu ini benar-benar munafik, ya. Lembu keledai kamu bawa ke tempat minum, perempuan kamu nggak mau bantu dia. Jadi apa maksud Yesus dengan peristiwa ini? Yesus bilang bahwa menyediakan makanan pada hari Sabat, menyediakan kebutuhan hidup yang dasar, memelihara kehidupan, itu tidak melanggar hari Sabat. Jadi hari Sabat bukan hari untuk tidak boleh apa-apa. Hanya tidak boleh mencari nafkah, berhenti dari pekerjaan rutin, dari stres yang rutin. Jadi saudara sekalian, inilah maksud Tuhan dengan melakukan mujizat yang genap. Mari kita sampai ke bahan yang mujizat yang ketujuh, ya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air. Dicatat dalam Lukas 14 ayat 1 dan 2. Saya baca, pada suatu hari Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Yahudi untuk makan di situ. Semua orang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah orang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Nah, saudara sekalian, ini bukan di gereja, tetapi ini kelihatannya makan siang, ya, atau makan sore. Kita tidak dapat petunjuk ini, tetapi ini adalah bukan di gereja, ini di rumah seorang pemimpin agama, mengundang Yesus makan.
Dan tiba-tiba ada orang datang ya pada hari Sabat itu, sakitnya busung air dan berdiri di depan Yesus. Apa yang terjadi? Di ayat ketiga, Yesus ya mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ayat 4 mencatat bahwa mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruh dia pergi. Ayat kelima adalah penjelasan Yesus tentang maksud dia bikin mujizat ini. Ya, Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur, meskipun itu hari Sabat? Saudara sekalian, orang Yahudi saya yakin, walaupun peraturan mereka nggak begitu banyak, kalau anaknya masuk lubang, pasti ditarik keluar. Kalau lembunya terperosok ke dalam sumur, pasti ditolong. Ya, mungkin harus berkeringat, dan pakai tambang, alat berat, tetapi mereka pasti akan menolong lembu untuk keluar dari sumur. Nah, dengan menerangkan kalimat itu, Yesus ingin mengajar apa kepada kita, saudara sekalian? Bahwa mengatasi situasi darurat atau emergency tidak melanggar hari Sabat. Baik, saudara sekalian, itulah 7 mujizat yang Yesus harus lakukan untuk mengoreksi, membetulkan salah paham tentang hari Sabat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan saudara sekalian, bahan pelajaran ini padat, saya lakukan dengan cepat. Saya harap nanti bisa kita perdalam dalam diskusi. Izinkan saya untuk meringkaskan ke-7 mujizat ini dalam 2 kategori, yaitu 5 perumpamaan untuk Yesus bermaksud membetulkan salah paham soal apa itu artinya jangan bekerja. Tujuannya apa? Supaya hari Sabat tetap mendatangkan berkat. Bagian yang kedua dari perumpamaan Yesus, yaitu 2 perumpamaan mengingatkan inti dari hari Sabat. Atau tujuan utama dari hari Sabat adalah untuk mengenal Yesus Kristus sebagai pencipta dan penebus. Tanpa mengerti dengan betul 2 hal ini, hari Sabat adalah kesia-siaan, adalah kehilangan berkat. Baik, saudara sekalian, pelajaran selesai. Sekarang sebagai penutup, saya ingin membuat sebuah aplikasi ya buat kita semua. Ya, oke. Aplikasinya saya beri dengan judul Janji Temu. Ya, di dalam hukum keempat hari Sabat, kalimat yang pertama Tuhan pakai adalah kata apa? Ingatlah. Ya, ingatlah dan kuduskanlah. Jadi kata ingat ya, ini sering dilupakan oleh manusia hari Sabat. Janji temu. Tuhan ingin kita ingat tanggal kita mau bertemu Tuhan, yaitu hari Sabat. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang menarik dari pengalaman saya. Beberapa puluh tahun yang lalu, pertama kalinya saya pergi ke Bali, dan saya tidak sadar bahwa di Bali itu berbeda waktu 1 jam dengan di Bandung. Jadi saya pergi ke Bali tanpa mengubah jam saya. Ya, saya pernah tahu bahwa Bali berbeda jam, tapi karena nggak ada yang mengingatkan saya, waktu itu saya naik bis. Ya, naik bis beda sama naik pesawat terbang ya. Sering dikasih tahu kalau di pesawat terbang soal perubahan waktu. Tetapi saya naik bis ke Bali. Dan waktu sampai di Bali, kami tinggal di hotel, dan karena tidak tahu mau main kemana, kami ikut tur lokal. Dan waktu di tur lokal itu kami telepon, dan kami pesan, dan kami janji. Dan dia bilang, oke, Bapak boleh, akan kami jemput besok pukul 9 pagi. Tunggu di depan lobi hotel ya. Oke, siap Pak. Dan besok pagi pukul 9 kami turun dari kamar, tunggu di lobi. Kami tunggu setengah jam, 1 jam, kok nggak datang jemputan? Saya mulai curiga. Apa yang terjadi? Saya telepon sama Tour and Travel, dan mereka bilang, oh Pak,
kami tadi sudah tunggu lama, tapi Bapak nggak kelihatan. Jadi kami pergi meninggalkan Bapak. Saya bilang, kalian jemput saya jam berapa? Jam 9, Pak. Lalu saya baru teringat. Rupanya jam saya terlambat. Jam saya jam Bandung. Saya menunggu jam 9 Bandung. Ternyata itu adalah jam 10 di Bali. Jadi saya ketinggalan berkat. Saya nggak bisa ikut tur hari itu, uang saya hangus. Jadi saudara sekalian, beda waktu akan kehilangan berkat. Nah saudara sekalian, ada orang berpikir, hari itu tidak penting. Ya, kita boleh berbakti sama Tuhan hari apa saja, tetapi bukan itu maksud Alkitab. Tuhan menyediakan waktu dan Tuhan menyediakan Yesus Kristus. Dan dua-duanya adalah berkat yang harus kita terima, bukan pilih salah satu. Dan di dalam Alkitab katakan juga mengingatkan orang Kristen ya. Orang Kristen sering berkata bahwa hari Sabat itu bukan untuk orang Kristen, untuk orang Yahudi saja. Mari kita baca 2 ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang Kristen Tuhan tawarkan hari Sabat juga. Ayat yang pertama kita baca Yesaya 56 ayat 6. Ya, Yesaya 56 adalah pasal tentang nubuatan reformasi Sabat. Dan di dalam ayat ke-6 kita baca demikian. Dan orang-orang asing yang mengagungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Nah, orang asing yang bergabung menjadi hamba Tuhan itu artinya orang Kristen ya. Semuanya dikatakan memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, yang berpegang pada perjanjianku. Jadi kitab Yesaya menubuatkan bahwa nanti akan datang orang asing menjadi bagian dari Israel rohani, dan Tuhan katakan semuanya akan pelihara hari Sabat. Dan Paulus katakan di dalam Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Tuhan. Jadi orang Kristen perjanjian baru Tuhan juga tawarkan hari Sabat. Ingatlah. Jadi saudara sekalian, saya ingin ilustrasikan ini sebagai 2 hadiah dari Tuhan. Tuhan menyediakan gelas dan menawarkan isinya. Gelasnya penting, isinya air lebih penting lagi. Tuhan seperti menyediakan buah, dibungkus dengan kulitnya. Kulitnya penting, lebih penting lagi adalah isinya. Nikmatilah kedua-duanya. Jadi sebagai penutup, izinkan saya untuk menawarkan kepada saudara sekalian. Maukah saudara terima semuanya? Menghormati hari Sabat dan berusaha mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Dengan demikian saudara akan menjadi orang yang berbahagia di bumi ini dan di bumi yang akan datang. Saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum kita masuk diskusi. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk catatan kitab suci, di mana Yesus mengadakan 7 mujizat pada hari Sabat. Bantu kami untuk mengerti maknanya. Ya, lebih dari itu ya Tuhan, kami bukan hanya minta Engkau membuat kami mengerti, tetapi Engkau membuat kami berubah. Biarlah hati kami tersentuh dan bersyukur untuk semua tawaran berkat dari Tuhan. Dan rendahkan hati kami untuk bertobat. Biarlah pemeliharaan Sabat kami akan berubah. Pengalaman kami setiap Sabat akan berbeda. Dan Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, salah pengertian selama ini. Biarlah Tuhan menjadikan kami lahir baru di dalam Kristus. Dan mulai sekarang kami akan menjadi orang Kristen yang lebih baik. Bantu kami selama tanya jawab. Diberkati semua pendengar yang rajin mengikuti Bible Study. Biarlah kerinduan setiap mereka akan mendapatkan pahala berkat dari Tuhan di surga. Terima kasih, sertai kami dalam diskusi selanjutnya.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kembali kepada Pendeta Tawaris. Ya, terima kasih banyak Pak Yobuguan. Selamat malam buat kita semuanya. Jika ada saudara-saudara yang mau bertanya, boleh langsung bertanya. Kalau ada tambahan, silakan ditambahkan. Oke, mungkin bahan pelajarannya banyak, seharusnya ini bisa dipecah jadi mungkin 2 kali, 3 kali. Tapi saya yakin saudara-saudara sudah punya banyak pengetahuan dasar, jadi saya harap ya walaupun padat, saudara bisa mengikutinya. Oke, terima kasih. Silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan Pak Harjono. Ya, bisa didengar suara saya? Iya, Ya, bisa. bisa. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Pak Jo, Boguan, saya ada pertanyaan tadi mengenai penyembuhan Yesus, ya, mujizat Yesus. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan hanya dengan perkataan kadang-kala, angkatlah tilammu, angkat dan sembuh. Ya. Terus hanya dengan kamu sembuh dan lain sebagainya. Terus ada Tuhan Yesus menyembuhkan tadi orang yang buta, ya. Kenapa Tuhan Yesus mesti meludah dan ambil itu tanah itu dioleskan ke matanya? Kenapa enggak Tuhan Yesus tadi bilang jamah aja kan? Sembuhlah kamu atau meleklah kamu begitu. Nah, apa ada perbedaan? Apa kira-kira ada maknanya hal ini untuk pelajaran kita? Ya. Atau bagi orang-orang Farisi pada waktu itu. Terima kasih, Pak Bu. Terima kasih Pak Arjono, pertanyaan yang bagus. Ya, Yesus seringkali menyembuhkan orang dengan perkataan ya. Kenapa di Yohanes 9 kok meludah campur dengan tanah, kemudian baru dioles ke mata, bukan cuma di situ. Coba kamu pergi ke kolam Siloam, ya, itu bersihkan tanahnya, baru dia sembuh. Oke, pertanyaan yang baik sekali. Baik, kita tahu bahwa Yesus punya kuasa. Jadi dia sering menyembuhkan orang buta hanya dengan memegang, berkata, sembuh. Tetapi di Kejadian Yohanes 9, kenapa beda? Kita bisa pakai artinya logika, tetapi kita juga bisa pergi ke tulisan Roh Nubuat. Ya, shortcutnya pergi ke Roh Nubuat. Tapi kita sebelum pergi ke situ, ya seringkali gini, saya prinsipnya kalau pakai Roh Nubuat, itu nanti setelah kita berpikir baru kita cocokkan sama tulisan beliau. Sebab kalau tidak, kita tidak rajin belajar ya. Langsung kita pengen buka kunci jawaban ya. Kalau anak sekolah dulu ya, kita langsung intip di belakang apa sih jawabannya. Nah, tetapi kalau kita latihan berpikir, kita akan lihat bahwa Yesus melakukan penyembuhan banyak sekali metode. Misalnya berdiri, lalu dia bilang angkat kasurmu, lalu dia katakan dengan mengoles mata orang itu. Jadi dengan kata lain kita dapatkan sebuah indikasi bahwa berbagai penyembuhan itu oke, bisa saja terjadi. Nah, di dalam tulisan Roh Nubuat kita dapatkan petunjuk bahwa metode sederhana selain mujizat
itu adalah oke untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen dan itu tidak mengurangi iman. Jadi ada orang Kristen yang nggak mau ke dokter, ada orang Kristen yang nggak mau obat. Dia bilang saya hanya beriman kepada Tuhan. Nah, dengan Yesus mengoles tanah, suruh orang ini berjalan ke kolam, itu kan perlu waktu. Itu memberi indikasi bahwa kita makan obat, kita pergi konsul dengan dokter, kita melakukan exercise, kita mengubah pola makan, itu adalah oke untuk penyembuhan dan tidak mengurangi iman. Itu yang saya bisa jawab Pak Harjono. Mungkin Pak Harjono sendiri ada tanggapan atau pandangan? Ya, jadi menurut saya ya penyembuhan itu ada dengan media ya. Kadang-kala ya mungkin untuk kita sendiri, umpama kita lagi sakit ya, obat yang sangat sederhana ya, yang sebenarnya ya tidak begitu tepat lah, tapi kita hanya punya itu saja gitu. Tapi kita yakin berkat daripada Yesus, obat ini didoakan kemudian dimakan, nah, sembuh begitu ya. Jadi dengan media obat ini, dengan berkat Tuhan ya, itu penyembuhan pastilah begitulah. Terus ada pertanyaan satu lagi, silakan Pak Jo. Denominasi lain ya, ada salah satu denominasi lain itu terutama Pantekosta ya, ada teman-teman saya Pantekosta. Nggak tahu yang lain yang berhubungan mungkin dengan Pantekosta. Dia menuduh bahwa Advent itu tidak punya mukjizat. Oleh sebab itu ada rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Itu bagaimana kira-kira pandangan? Bagaimana kita bisa memberikan pencerahan? Ya tentunya pelajaran ini kita bisa memberikan pencerahan ya mengenai sebenarnya kita ada mukjizat, tapi mungkin beda dengan mereka caranya ya mengangkat mukjizat itu untuk orang lain begitu ya. Iya. Baik Pak Harjono, terima kasih. Bagus. Pertanyaan yang kedua adalah ya kenapa gereja membuat rumah sakit ya seperti seolah tidak percaya mukjizat. Baik, kita belajar bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat ini 7 kali ya, dan persis 7. Angkanya 7, menarik ya. Dan Yesus hidup di dunia ini 3,5 tahun. Menjadi guru, mengajar itu 3,5 tahun. 3,5 kalau kali 52 Sabat itu kira-kira 160 Sabat ya. Nah, selama 160 Sabat, Yesus hanya melakukan 7 mujizat. Apa artinya? Mujizat itu nggak boleh kita tuntut. Itu kemauan Tuhan, itu hak Tuhan. Dia mau bikin kapan, jadi nggak boleh kita maksa Tuhan untuk terjadi mujizat. Ingat ya, 160 Sabat, cuman 7 peristiwa mujizat. Ya, selain hari yang lain juga, tetapi tidak setiap hari terjadi mujizat. Nah, dalam hal ini kita harus nerimo ya atau beriman bahwa memang mujizat itu bukan hak kita untuk mengklaim, itu hak Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan maksudnya. Nah, setiap manusia diberi akal untuk berusaha ya untuk menyembuhkannya sendiri. Kalau Tuhan mau melakukan mujizat, kita izinkan Tuhan untuk melakukannya, tapi bukan memaksanya. Nah, seperti yang Pak Harjono tadi singgung, di Yohanes 9 itu, kenapa Yesus kocok-kocok itu tanah, ya, tempel di mata, suruh orang ini berjalan sampai ke kolam, lalu dia balik lagi. Jadi kelihatannya banyak usaha ya. Nah, ini juga memberi indikasi bahwa iman itu harus disertai dengan usaha ya, dengan perbuatan, tindakan. Jadi, kenapa kita bikin rumah sakit? Karena kita menghormati Tuhan. Dia bisa melakukan mujizat, tapi dia juga ingin kita berusaha.
cari cara-cara yang sederhana untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, baik. Saya kira itu yang ya. Jadi jangan kecil hati kalau kita beli obat atau bikin rumah sakit atau saudara mendirikan klinik, itu bukan mengurangi iman, ya. Justru itu membuktikan bahwa kita menghormati Tuhan yang punya empunya mujizat, ya. Boleh begitu, Pak Arjono? Ya, terima kasih. Amin. Betul. Bagus, terima kasih. Oh, diskusi yang bagus ini ya. Oke. Ya, jadi memang ada ekstrim-ekstrim sekarang yang nggak mau pakai obat, nggak mau pakai dokter, ya, nggak Ya, itu yang mau. memaksa Tuhan, ya. Iya, Memaksa Tuhan. betul. Padahal mereka nggak menurut, Iya, betul. tapi memaksa untuk Mujizat. penyembuhannya. Iya, betul, betul. Terima kasih. Oh iya, ada ayat yang bagus Pak Arjono soal itu. Di dalam Yohanes 5, Yesus bilang orang memang sakit itu harus bertobat ya. Kalau nggak bertobat nanti sakitnya lebih berat lagi. Walaupun pernah terjadi mujizat ya. Saudara-saudara boleh catat ayat ini bagus ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 14 ya. Ayat 14 saya bacakan ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, yaitu orang yang lumpuh sembuh tadi, di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, jadi mujizat itu tidak menggaransi bahwa kita tidak akan sakit. Kata kunci yang Yesus mau bilang adalah jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa yang dimaksud? Dosa yang menyebabkan kita sakit. Ya, mungkin di antara kita ada yang suka begadang ya. Atau kesulitan tidur, atau stres karena membenci seseorang, atau keributan dengan seseorang sampai kita susah tidur. Dan akibat susah tidur, kita jadi sakit. Dan Tuhan menolong kita untuk sembuh. Yesus akan bilang sama kita, kalau engkau tidak bertobat, sakitmu akan lebih parah lagi. Oke. Jadi ayat ini saya suka. Semua orang sakit harus bertobat. Betul. Terima kasih Pak Arjono. Iya, Pak Yo, ada pertanyaan dari chat. Oke. Bolehkah kita masak pada hari Sabat? Dan bolehkah kita bekerja hari Sabtu tanpa diupah selain pekerjaan medis dan kesehatan? Dari Bapak M. Silalahi. Oke, bolehkah kita masak pada hari Sabat? Oke, menurut peraturan Yahudi nggak boleh masak hari Sabat sebab itu menyalakan api. Tetapi menurut pelajaran Yesus tadi, kita pekerjaan untuk emergency, memelihara kehidupan, ya, untuk kesehatan boleh dilakukan, ya. Jadi ini masaknya apa dulu ya Pak Silalahi? Kalau bisa dihindarkan yang repot, sebab ingat ya, tujuan hari Sabat adalah punya waktu untuk belajar firman Tuhan lebih banyak, berbakti dan merenungkan Yesus Kristus, ya, seperti orang mau honeymoon ya. Kalau honeymoon jangan terlalu sibuk, bukan? Ya, jadi kalau masak bisa dihindari, yang berat-berat hindari, disiapkan dulu. Semakin persiapannya baik, honeymoon-nya semakin menyenangkan. Jadi hari Sabat itu kata kuncinya adalah persiapannya. Jadi persiapannya harus baik ya. Bahannya udah disiapkan. Mungkin pada hari Sabat kita tinggal cukup panaskan saja, dicampurkan saja, dan itu tidak melanggar kekudusan hari Sabat ya. Jadi masak ini kita nggak bisa, saya kasih prinsipnya saja, ya, boleh untuk memelihara kehidupan. Misalnya saudara punya baby ya, baby ini nggak bisa makan makanan yang dingin, saudara harus hangatkan ya, dan itu tidak melanggar hari Sabat ya. Oke, dan mungkin ada orang sakit ya, saudara harus masakan yang baru ya, atau ya saudara belum bikin bubur, tapi hari Sabat orang itu tiba-tiba sakit. Oh, saudara harus masak bubur ya. Boleh memasak pada hari Sabat kalau situasinya seperti itu. Jadi Pak Silalahi, intinya begini.
Ingat bahwa hari Sabat itu tujuannya adalah ya supaya kita itu memulihkan jiwa raga. Yang kedua, punya waktu mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Ya, ya, semua prinsip yang tidak melanggar dua prinsip ini, itu baik ya, boleh. Yang kedua, pertanyaannya, bolehkah kita bekerja pada hari Sabtu? Oke, BTW, saudara sekalian, hari Sabat menurut Alkitab adalah hari Sabtu ya. Jikalau saudara ada yang belum tahu, boleh didiskusikan. Ya, hari Sabat adalah hari Sabtu ya, menurut Alkitab. Dan katanya pertanyaannya, boleh nggak kita bekerja pada hari Sabtu tanpa diupah selain pekerjaan medis dan kesehatan? Oke, bekerja yang bisa dihindarkan itu yang Tuhan bilang hindarkan ya. Walaupun kita tidak digaji. Jadi jangan sibuk. Tetapi kalau emergensi, kalau berbuat baik, lakukan saja. Kalau berkhotbah, kalau melayani firman Tuhan, kalau saudara jadi diakon, saudara harus mengantar orang ya yang datang ke gereja dan nggak punya kendaraan, saudara harus antar pulang. Ya enggak apa-apa, bagus itu ya. Jadi saudara tidak dibayar. Pertanyaan mungkin ada yang bertanya, boleh nggak dibayar misalnya perawat? Ya boleh. Boleh ya, kita telah belajar tadi bahwa menyelamatkan jiwa, merawat orang sakit, itu tidak bertentangan dengan hari Sabat ya. Ada pernah seorang bertanya sama saya, wah dia merasa bersalah sekali karena hari Sabat dia membetulkan genset, padam itu. Ya, dia adalah seorang insinyur listrik, dan pada hari Sabat dia sudah berdoa supaya jangan mati listriknya. Mati. Lalu dia membetulkan itu dengan perasaan bersalah. Waktu kita belajar soal hari Sabat, dia tanya, saya salah nggak sih betulin genset pada hari Sabat? Saya bilang, enggak, you melakukan pekerjaan yang mulia. Kalau you tidak membetulkan genset demi memelihara hari Sabat, dan di rumah sakit ada yang mati karena gensetnya kamu nggak perbaiki, kamu orang berdosa. Baru dia tenang, aduh syukurlah. Jadi kita ini ya seringkali dibebani dengan doktrin-doktrin yang salah yang bikin kita jadi guilty ya. Jadi, sekarang hari ini kita belajar supaya kita kembali kepada prinsip yang benar tentang hari Sabat. Oke, boleh begitu ya, Pak Silalahi. Thank you, pertanyaan yang baik. Kita tunggu komentar yang lain. Ibu Femi? Ya, Ya, silakan Bu Femi. bukan bertanya sih. Soalnya kita dulu kerja di Rumah Sakit Advent, ada departemen physical therapy. Nah, kita senang sekali kalau hari Sabat. Karena kita nggak usah massage, kita nggak usah urut orang. Karena biasanya kalau urut orang itu dari kepala sampai ke kaki. Apalagi orang-orang yang gendut-gendut gitu. Jadi bersyukur kita hari Sabat. Jadi kita kerjakan yang ringan-ringan seperti exercise. Jadi nggak massage. Oke. Terima kasih, Bu Femi. Iya, terima kasih. Tambahannya, apakah ada yang lain? Ya, tapi kalau ada yang harus terpaksa di massage, Bu Femi pasti lakukan kan? Biasanya enggak. Nggak pernah terjadi ya? Enggak. Nggak ada yang Karena kram ya? biasanya yang di massage itu orang yang term sakitnya lama, seperti orang stroke gitu-gitu. Ya. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu sampai hari Jumat dibikin. Hari Sabat enggak. Iya. Karena itu berat sekali. Baik. Terima kasih. Ya, kita boleh pekerjaan yang nggak perlu bisa kita singkirkan untuk hari lain supaya hari Sabat kita punya lebih banyak waktu bersama Tuhan ya. Waktu untuk pelayanan. Ya, bagus prinsip itu.
Tetapi itu jangan membuat kita jadi kaku dan fanatik, ya. Jadi kalau kita harus selalu bersedia untuk menolong. Jadi kita belajarin tujuannya begini. Hari Sabat itu bukan hari hari untuk diam mematung di kamar saja, gak berani apa-apa. Bukan. Hari Sabat itu bukan hari tidak boleh apa-apa. Nah, dunia ini salah paham bahwa hari Sabat itu seolah nggak boleh apa-apa. Dan mungkin kesanan ini diberikan oleh peraturan Yahudi yang begitu banyak, ya. Tetapi sebenarnya hari Sabat itu banyak yang dibolehkan pada hari Sabat. Hanya pekerjaan rutin, pekerjaan mencari nafkah itu yang Tuhan bilang stop dulu, ya, cooling down dulu. Sini, liburan dulu sama saya. Begitulah rencana Tuhan, ya. Baik, jadi jangan kita memberikan kesan yang salah kepada orang sekeliling kita bahwa hari Sabat itu hari yang berat sekali, ya. Itu hari berkat kok. Itu hari honeymoon, ya. Oke, saya kira kalau yang pernah honeymoon akan senang, ya, atau pergi jalan-jalan, ya. Kita akan selalu mempersiapkan dengan baik-baik untuk liburan kita. Oke. Semoga ya ini mencerahkan pengertian kita. Mungkin saudara pernah dengar ada orang yang nggak mau masak hari Sabat, ya, menyalakan api. Oke, dan tetapi itu tidak seirama dengan yang Alkitab ajarkan. Thank you. Silakan yang lain. Hari Sabat bisa juga makan roti. Boleh. Iya, nggak usah masak. Boleh. Nggak repot kan? Iya. Cuman orang Indonesia ini perutnya perut nasi nih, Bu Femi. Nah iya, tapi satu hari. Nggak mati, satu hari nggak makan nasi. Ya. Kadang-kala ini pelajaran-pelajaran dari orang tua yang dulu ya mengenai masak, seperti masak nasi, menanak nasi, ya. Itu kalau dulu memakan waktu yang lama, apalagi dengan kayu, ya, belum lagi berkeringat. Namun pekerjaan yang seperti itu dan yang mirip-mirip begitu, memasak, seperti zaman teknologi yang modern sekarang ini, itu bisa dilakukan dengan cepat dan tanpa ya boleh dikata tanpa banyak tenaga. Seperti masak nasi, tinggal dicolok, udah ditinggal matang sendiri. Mau pergi ke gereja, ya pulang sudah matang. Ya, pulang sudah matang. Asal tidak lupa itu tindis kenop. Karena pernah terjadi di keluarga kami, pagi sebelum berangkat ke gereja sudah siap itu nasi untuk dimasak. Sudah dicolokkan ke listrik, tapi lupa ditindis. Pulang masih beras. Nah, seperti itulah. Iya. Baik. Ya, sekarang teknologi menolong kita supaya tidak terlalu repot, ya. Sekarang semua dingin-dingin taruh microwave, nah jadi deh. Iya, betul. 1 menit. Tapi ada orang yang takut menyalakan microwave pada hari Sabat. Jadi ini kita tujuannya belajar itu. Ya. Oke. Kenapa takut? Nggak tahu ya. Tanya nanti kita sama yang. Bisa kan? Iya. Ada orang yang pernah bertanya, kan Alkitab bilang, kamu harus kerja 6 hari, hari ke-7 berhenti. Wah, kalau kerja nggak boleh 5 hari loh ya. 4 hari juga nggak boleh. Ada yang memahaminya begitu. Tapi kita harus mengerti bahwa ya 6 hari kamu boleh bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Jadi dikasih jatah 6. Jadi jangan pakai 7. Maksudnya Tuhan, kamu kalau kerjanya efisien, selesaikan 5 hari, boleh. Kamu lebih efisien lagi 3 hari, boleh. Dan kamu orangnya pinter sekali, bisa pakai teknologi dan bisa membayar pegawai, kamu boleh kerja 1 hari dalam 1 minggu. Ya, jadi kita memahami firman Tuhan itu harus lengkap, supaya kita jangan munafik dan tidak berat sebelah ya. Oke, jadi kerja nggak mesti 6 hari ya.
Kalau gitu Atau kita tuh- suruh orang yang kerja dong. Apa? Boleh juga. Ya kalau kita cuma kerja 3 hari, the rest orang lain yang kerja, itu nggak boleh juga dong. Ya, ada orang berpikir begitu. Tapi ayat ini tidak bilang kamu harus bekerja 6 hari, bukan. Dalam 6 hari, kamu selesaikan 6 hari. kerjaanmu. Ya. Selesaikan dalam 6 hari. Dan prinsip ini saya kira bagus sekali ya. Memang siklus stres manusia itu, ya menurut penelitian itu siklusnya 7 hari ya. Jadi kalau 1 minggu diubah jadi 10 hari, misalnya 9 hari kerja, Oh, nggak 1 bisa. hari istirahat, nggak bisa. Ternyata memang irama manusia itu memang harus siklusnya 7. Ya, saya ingat dikatakan dalam zaman revolusi industri di Inggris, ya, orang coba buat siklusnya jadi 10 hari. Ya, masa selalu harus 7 hari seminggu? Kita bikin 10 aja, 9, 1 berhenti, 9 berhenti lagi. Wah, kacau itu, produktivitas langsung drop sekali ya. Jadi memang Sakit. rencana Tuhan untuk berhenti pada hari Sabat dalam 1 minggu itu adalah yang terbaik dan paling cocok buat manusia ya. Oke. Silakan yang lain. Ya, Pak. Halo Pak Freddy, silakan. Ya. Ini tentang hari Sabat, 6 hari kerja, 1 hari perhentian ya. Istirahat gitu. Tapi itu kan berlaku untuk orang-orang yang masih produktif, yang bekerja gitu. Nah, buat kita-kita yang udah pensiunan bagaimana, Pak? Kan tidak ada kerjaan. Jadi sehari-hari jadi hari Sabat terus nih. Jalan. Ya, puji Hari-hari Tuhan. jadi hari Sabat terus apa salah? Justru yang kerjanya malah nggak ada gitu. Bagus Pak Freddy pertanyaan ini. Exercise, Ya. exercise. Boleh. Kalau hari Sabat itu bisa setiap hari kita bisa dekat sama Tuhan, bagus sekali. Jadi ini satu hari yang Tuhan bilang ini adalah wajib nih ya. 6 hari kamu lakukan pekerjaanmu. Kalau udah selesaikan itu, hari Sabat kamu dekat sama saya. Nah, kalau kita yang udah pensiun bagaimana? Ya santai aja. Tiap hari kita lebih banyak baca Alkitab, malah bagus ya. Exercise tiap hari ya. Nah, oh ya, kita exercise juga sebaiknya seminggu jangan 7 hari. Ini kata pakar olahraga ya. Nggak bagus. Otot itu perlu diberi jedah, perlu jedah ya. Kita ngomong juga perlu jeda, makan juga perlu jeda, olahraga juga nggak boleh terlalu sering ya. Olahraga setiap hari, hari Sabat berhenti ya. Dan itu bagus untuk kesehatan kita. Jadi Pak Freddy boleh kita yang pensiun ya lebih banyak waktu untuk dekat sama Tuhan ya. Tetapi Alkitab tetap bilang ingat hari Sabat ya. Ingat. Jadi kalau hari Sabat kita lebih khusus lagi. Hari lain kita udah dekat sama Tuhan, tetapi hari Sabat kita lebih dekat lagi. Begitu Pak Freddy. Nggak ada salah, bagus. Selamat ya buat yang pensiun. Nikmati. Terima kasih. Ya, kita yang doakanlah kita yang belum pensiun ya. Semoga kita mencapai waktu itu. Silakan. Saya ingin bertanya sedikit Pak Bukan. Silakan Pak Chandra. Di kita ini kan selalu ada potluck. Nah, kadang-kadang kita untuk hari-hari tertentu, apakah lebih baik kita tetap potluck atau kita nyuruh orang lain masak? Kan sama-sama kerja. Oke, makasih Pak Chandra. Pertanyaan yang praktis dan sering kita alami setiap Sabat ya. Potluck. Kita hari Sabat masak, tapi nyuruh orang lain. Ya, orang Yahudi biasa begitu. Mereka nggak berani nyalain saklar, dia suruh orang asing untuk nyalain saklar. Ya, jadi dia mau dosanya dipindahin ke orang lain. Ini adalah kemunafikan. Tapi saya mungkin punya pandangan nih Pak Chandra, ya dari pelajaran tadi, potluck bukanlah bekerja. Ya, bekerja yang didefinisikan dalam hukum keempat adalah job ya, job.
daily job, gawean, ya, gawean kita. Nah, hari Sabat itu kita berbuat baik ya. Saya lihat ibu-ibu menyiapkan makanan, dia kasih ke orang, bagi ya. Baik. Janganlah dianggap itu bekerja. Nah, inilah definisi bekerja yang Yesus perbaiki, reformasi dari orang Yahudi. Mereka mendefinisikan kerja itu kaku sekali. Kalau berkeringat, kerja. Kalau jalan lebih dari sekian langkah, itu bekerja. Kalau kamu menyalakan api beneran atau api listrik atau percikan listrik, itu semua termasuk bekerja. Nah, definisi ini nggak habis-habisnya dan menjadi perdebatan yang nggak ada habis-habisnya. Nah, malam ini kita belajar bahwa Yesus memberikan intinya kepada kita, prakteknya terserah kita. Artinya terserah pertumbuhan pengetahuan kita. Jadi saya menganjurkan begini, potluck jangan dianggap kerja, saudara-saudara. Itu berbuat baik. Berbuat baik. Oke. Ya, ada orang yang naik kendaraan nggak berani bayar pada hari Sabat ya. Dan dia bilang, boleh nggak saya pakai kartu kredit supaya saya nggak bayar. Kalau di Indonesia sekarang ada GoPay ya, uang digital. Jadi saudara sekalian, beberapa tahun lagi kita nggak akan perlu bayar-bayar, kita cuma gesek, scan. Tetapi semua itu tidaklah melanggar hari Sabat. Kalau saudara naik angkot, bayar dong sama tukang angkot, jangan nggak dibayar. Kalau saudara naik Grab, GoCar ya, naik Gojek, bayar pakai uang. Ya, jadi jangan anggap itu sebagai kerja atau transaksi bisnis. Karena nggak ada niat saudara untuk transaksi, untuk berdagang ya. Saudara hanya membayar karena saudara dapat jasa dari dia. Oke, jadi begitu Pak Peter ya. Kita belajar malam ini supaya kita jangan munafik, jangan fanatik. Thank you Pak Peter. Oke. Terima kasih. Bagaimana dengan hari Sabat kita ke restoran? Ini menarik lagi nih ya. Ke restoran ya. Ingat bahwa kita nggak tahu motif orang. Ke restoran karena apa? Karena lapar, karena di rumah nggak ada makanan, karena kedatangan tamu, dan di rumah nggak punya lagi roti untuk disajikan kepada tamu. Mengapa tidak? Tetapi itu emergency ya. Tetapi kalau setiap Sabat ke restoran, itulah yang harus kita ngerti maksud Yesus ya. Yesus bilang, kalau keledaimu terprosok ke dalam sumur, angkat. Ya. Nah, tetapi, ya ini saya dengar nasihat orang bijak bilang, kalau setiap Sabat, keledaimu selalu keprosok ke dalam sumur, tutuplah sumurnya. Bu Femi sampai batuk ya. Jadi kalau emergency itu terjadi pada setiap Sabat, berarti you sengaja nggak tutup itu sumur. Sengaja bikin emergency terus. Ya dalam hal ini Tuhanlah yang Maha tahu ya. Jadi kita juga jangan membenarkan diri untuk tidak menghormati hari Sabat. Ya dengan bilang ini emergency ya. Ingat, kalau setiap Sabat terjadi emergency, berarti sengaja itu sumur disediakan itu ya. Oke, thank you, Bu Femi. Ya, jadi kita tidak menghakimi orang yang ke restoran. Ya, tergantung motifnya, tergantung situasinya, ya. Oke. Sama seperti ini. Pak Arjono. Sama seperti ini, Pak Buwan. Seperti kami dulu waktu masih tinggal di asrama gitu kan. Jadi setiap hari Sabat kita makan di warung. Sama juga, waduh. Tapi apa? Karena kita nggak punya dapur, nggak ada yang masak. Ya kecuali pada hari Sabat itu kerja ya, dapat makan di tempat kerja. Tapi kalau enggak kerja, pulang gereja, ya kalau ada potluck, kalau enggak, ya langsung kita pergi ke warung, sama seperti itu. Jadi ya
Ya motifnya ya segitu ya, lain ya. Itu motifnya mahal, malas. Bukan malas, nggak punya tempat untuk masak. Ya udah beli roti hari Jumatnya. Ya kalau senang roti bosan. Oke. Tapi ke warung itu juga sudah langganan gitu ya. Jadi kadang-kala bayar 1 bulan baru bayar gitu. Oke. Baik. Terima kasih sharing pengalaman Pak Arjono ya. Oke. Halo, halo. Ada Kedengaran Kori. Ibu Sangir mau itu, mungkin Bu Kori. Halo, halo Bu Kori. Suaranya di unmute. Kok nggak kedengeran ya? Jaringannya mungkin. Oh iya, jaringannya ya. Atau error ya. Atau Bu Kori boleh diketik? Oh iya, ini Bu Kori sayang. Sayang, oke. Baik, dipersilakan. Yang lain mungkin. Oh, ini dari Pak Budi. Oke. Di dunia kekristenan terdapat 2 Sabat, yaitu hari Sabtu dan Minggu, dan keduanya memiliki jumlah pengikut yang sama besarnya. Lalu di manakah pandangan Alkitabiah yang membedakan di antara keduanya? Kapan dan siapakah yang mengawali munculnya pandangan bahwa Sabat jatuh pada hari Sabtu dan Minggu? Bagaimana dengan mereka yang merayakan Sabat pada hari Minggu? Apakah mereka berdosa karena melanggar firman Tuhan? Oke. It's not Sabat. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan penting ya. Sabtu dan Minggu ya, sama-sama banyak penganutnya. Pak Budi, penganut hari Minggu sebagai hari berbakti itu lebih banyak. Yang menganut dan percaya bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu lebih sedikit ya. Jadi mayoritas di dunia ini percaya bahwa hari Minggu adalah hari Sabat atau hari Minggu adalah hari berbakti. Jadi ini ada 2 aliran. Pertanyaan Pak Budi, kapan ini terjadi ya? Ini terjadi menurut nubuatan dalam Daniel 7 ayat 25 ya. Akan ada sebuah gereja negara yang mengubah hukum ya. Kalau Pak Budi baca di dalam Daniel 7 ayat 25, maka dikatakan ia akan mengubah waktu dan hukum. Ya. Oke, jadi waktu dan hukum di dalam 10 hukum itu Tuhan menubuatkan bahwa itu akan dirubah. Dan memang itu terjadi ya. Perubahan pertama kalau Pak Budi baca sejarah itu terjadi yang pertama kali tahun 321. Yaitu namanya Dekret hari Minggu ya. Sunday Law pertama keluar tahun 321 Masehi. Gampang ingat Pak Budi ya, 321. Nah, tahun 321 ini dikeluarkan oleh Raja Konstantin Agung, Raja Roma. Dia orang Roma berbakti pada hari Minggu. Hari Minggu dalam bahasa Inggris disebut Sunday, the day of the sun. Dewa matahari. Mereka menyembah dewa matahari pada hari Minggu. Dan Konstantin waktu masuk menjadi Kristen, dia membawa kebudayaannya. Nah, dia berusaha menggabungkan antara ajaran Sabat yang adalah hari Sabtu dengan Minggu yang adalah hari dewa matahari. Digabung. Jadi dia membuat sebuah dekret bahwa hari Minggu adalah hari kebaktian, pengganti hari Sabat. Jadi itu sudah dimulai pada tahun 300-an, berarti sudah 1.700 tahunan ya. Ini perintah Tuhan diubah oleh gereja dan negara. Oke, begitu Pak Budi ya, sejarahnya begitu. Nah, apakah orang berdosa kalau dia berbakti pada hari Minggu? Ya, jawabannya adalah tidak kalau dia tidak tahu.
Ya, dia tidak tahu, Tuhan tidak menganggap itu sebagai dosa. Karena orang itu mau mengikuti firman Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia tahu dan dia bisa belajar, tetapi dia tidak mau tahu. Jadi ini namanya apa ya? Keras hati dan sombong. Dan seperti saya sering bilang bahwa orang sombong Tuhan nggak seneng ya. Jadi kalau tidak tahu bukanlah sebuah kesalahan. Tetapi kalau tahu dan tidak mau tahu, itu adalah dosa di mata Tuhan. Begitu Pak Budi, boleh? Terima kasih. Ya, banyak orang dalam sejarah kekristenan memang tidak tahu bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Karena ingat ya, ini adalah sebuah kebohongan yang telah terjadi 1700-an tahun. Karena begitu lama, orang itu sudah nggak tahu lagi, burem ya. Jadi Tuhan tidak memandang bersalah orang yang tidak tahu hari Sabat adalah hari Sabtu. Dalam sejarah kita kenal Martin Luther ya. Dia tidak juga sempat. Dia mempelajari tapi tidak sempat sampai kesimpulan bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu yang juga harus direformasi. Dan tetapi Tuhan membangkitkan banyak reformator setiap zaman ya. Ada orang yang mereformasi tentang iman, mereformasi tentang Alkitab, mereformasi tentang cara orang dibaptis. Dan nanti pada akhir zaman Tuhan juga menggerakkan sebuah gereja untuk mereformasi hari Sabat. Jadi semua punya pekerjaannya yang Tuhan tunjuk ya. Jadi Pak Budi tidak berdosa kalau tidak tahu. Thank you. Oke, bagus Pak Budi. Silakan yang lain. Saya ada pertanyaan Pak Buguan. Halo Bu Susan, silakan. Maaf, ini tentang hari Sabat. Ini pertanyaan saya sedikit agak lain, tapi hanya ingin tahu pendapat Pak Buguan. Saya banyak saudara di Indonesia beragama Katolik. Dan kita ini saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau hari Sabtu, Sabat, saya diantar kalau saya ke Indonesia untuk pergi ke gereja Advent. Dan pada hari Minggu, karena bangun pagi-pagi, saya pun ada waktu. Bagaimana? Ya, karena saya senang dengan saudara-saudara supaya lebih dekat juga. Pergi ke gereja Katolik mereka. Apakah ini untuk saya senang karena saya tidak melakukan ibadah seperti yang barusan Pak Buguan bilang ya. Ibadah kalau kita mau beribadah kepada Tuhan memang pada hari Sabat seperti yang sudah kita ini. Tapi pada hari Minggu memang itu cuma untuk menghormati keluarga saya, tapi juga Tuhan mungkin juga bisa mengerti hati saya. Bagaimana menurut pendapat Pak Buguan? Apakah ini salah ataukah mestinya? Baik, Bu Susan, terima kasih. Bagus, pertanyaan penting. Apakah kita boleh pergi ke gereja orang lain ya yang bukan dilakukan pada hari Sabat? Ya, kalau saya secara pribadi tentu jawab boleh. Setelah belajar dari teladan Yesus ya. Yesus bertemu sama orang perempuan Samaria. Ini Samaria sama orang Yahudi agamanya mirip tapi beda dikit. Itu kan mirip sama Kristen sama Katolik toh. Mirip, beda dikit. Jadi Yesus, perempuan ini bertanya sama Yesus, kalau berbakti mesti di mana? Di Yerusalem. Kata orang Yahudi berbakti kudu di Yerusalem. Tapi orang Samaria bilang berbakti harus di gunung ini. Yesus menjawab, bagaimana ini? Mana doktrin yang benar? Yesus bilang, bukan soal tempat. Nanti akan datang waktunya orang berbakti kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi prinsipnya Yesus bilang, berbaktilah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan soal tempat, bukan soal hari
itu yang menyukakan hati Tuhan, tapi soal hati kita, ya, hati kita. Jadi boleh, dan itu bentuk toleransi, ya. Yesus juga toleransi kan sama orang Samaria. Doktrin orang Samaria banyak yang nggak benar. Tapi Yesus ngobrol sama orang Samaria, diskusi Alkitab sama Samaria, dan itu contoh yang bagus dari Yesus, ya. Kalau kita mau menginjil, bangunlah jembatan, jangan bikin jurang. Oke? Saudara ingat semua ini, ya. Kalau saudara mau menginjil, bangunlah jembatan, jangan gali jurang. Seringkali belum apa-apa udah kita gali jurang. Ai Sabtu, Minggu, sorry. Belum apa-apa udah jurang terbentuk. Jadi belum apa-apa kita sudah bicara soal makanan, soal larangan ini, larangan itu. Jangan. Dari mana kita mulai? Cari persamaan. Misalnya, saya berbakti hari Sabtu, saya mau ketemu Yesus Kristus. Mereka bilang, saya berbakti hari Minggu, saya mau bertemu sama Yesus Kristus. Hayu, saya juga temenin kamu. Dan dengan begitu kita bikin jembatan, kan? Dan mudah-mudahan kalau sudah bikin jembatan, saudara nyebrang ke tempat dia, suatu kali dia akan nyebrang ke tempat kita. Ya, ada seorang Bible student saya, ya, saya main ke tempat dia berbakti, saya tanya-tanya tentang agamanya. Suatu hari dia tanya, Pak Buguan, nanti kalau pandemi berakhir, boleh nggak saya nyobain ke gereja Bapak? Saya bilang, ya boleh. Kenapa ini bisa terjadi? Saya tertarik sama agama dia dulu. Dia tertarik sama agama saya. Jadi ingat, dalam setiap penginjilan, bangunlah jembatan, jangan bikin jurang dulu. Nah, apa yang harus kita mulai? Kita cari persamaannya dulu, ya. Yesus Kristus sama. 10 hukum, ya, walaupun isinya berbeda, tapi mereka percaya bahwa 10 hukum adalah datang dari Tuhan. Jadi kita mulai dengan yang sama-sama. Jauhi segala perbedaan dulu, toleransi dulu. Yang Bu Susan lakukan itu bagus. Kalau saya puji. Ya. Terima kasih. Hatur nuhun, Pak Buguan. Amin. Ya, toleran, ya, betul. Belajar toleran. Pun ada di Bandung. Iya. Bagus. Ya, ada orang yang misalnya suaminya Katolik, ya, istrinya orang Kristen, itu istrinya ngotot nggak mau nemenin suaminya ke gereja Katolik karena wah, dosa besar kalau saya pergi ke gerejanya dia. Tapi ini jangan terjadi, ya. Saya bilang, saya kan nasihat sama pasangan yang demikian, saya bilang, bagaimana kamu bisa memenangkan suamimu kalau berantem terus soal hari berbakti? Bangun jembatan, jangan bikin jurang. Makasih Bu Susan. Terima kasih juga. Terima kasih. Boleh saya dikit bicara Pak Buguan? Halo Pak Peter. Dulu saya membantu keponakan saya gereja Pantai Kosta karena nggak ada pemain musik, jadi saya bilang sama Meme, ya bantulah mereka ikut gitar. Tapi kalau sekarang udah ada yang pemain musik, saya bilang kamu udah jangan ke sana lagi, biarkan aja, karena takutnya lama-lama kita yang ikut ke mereka terus sering, mereka lebih banyak terpengaruh. Makanya saya sekarang larang, Mei, kamu nggak boleh ke sana lagi. Oh nah, iya. Emang seperti Pak Buguan bilang, kita bangun jembatan. Nah itu Hari Pudin itu anggota dari sana, dia senang pelajaran sekolah Sabat, makanya dia sering ke Rehmaan sekarang. Oke. Kan saya bilang hati-hati, kamu nggak boleh ke sana lagi, karena mereka udah punya yang pemain musik. Baik, terima kasih Pak Peter. Ya Pak Peter, tapi ya ingat selalu bahwa kita juga jangan jangan merasa berdosa ya kalau mengunjungi orang lain, gereja orang lain. Tapi yang Pak Peter bilang tadi adalah pelayanan rutin ya. Kalau pelayanan rutin ada lagi mungkin pertimbangan yang harus jadi bahan pertimbangan kita. Di dalam Roma 14, Paulus bilang, ya walaupun kamu rasa sesuatu itu benar, tapi jangan jadi batu sandungan. Jadi jangan bikin orang jadi misunderstanding ya.
Oke. Ya, jadi misalnya saya sudah menikah, ada perempuan lain yang selalu menumpang saya untuk pulang ya. Dan saya pergi berdua sama dia. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa saya jujur sama istri saya. Tapi setiap minggu, setiap hari saya pergi terus berdua sama dia. Nah, walaupun saya merasa benar, saya harus mempertimbangkan nama baik saya. Jangan jadi batu sandungan walaupun kita merasa benar. Jadi kita mesti bijaksana dalam hal ini juga. Kalau pelayanan rutin nanti bisa disalah mengerti juga ya. Oke, jadi minta hikmat dari Tuhan. Baik, terima kasih Pak Peter. Bukan cuma itu saja, Pak Boboan. Bukan kita mau tarik jiwa, jadi jiwa tarik. Iya, bisa juga ya. Bahayanya situ. Ya, betul. Tergantung tujuannya lah ya. Jadi kembali lagi motifnya apa ini kita. Ya. Kalau nggak kuat, jangan. Iya, bagus. Itu pertimbangan bagus. Thank you. Silakan kalau ada yang lain. Ada pertanyaan di chat ya? Udah ya, Pak Budi udah. Oke. Pak Togu nggak ada. Pak Togu nggak ada. Ada Pak Togu. Pak Yosef, Pak John, silakan Pak John kalau ada. Biasa Pak John ada pertanyaan atau komentar. Dia keluar. Pak John. Ini Dokter John maksud saya. Pak Joni boleh. Pak Dokter boleh. Atau yang lain, Bapak Ibu sekalian. Bu Kori sudah bisa bicara sekarang? Bisa jelas? Oh, nggak bisa ya? Mungkin dimatikan dulu ya. Iya, mungkin out and gabung Out lagi dulu, ya. Siapa tahu bisa. Atau Bu Kori mau ketik boleh. Kasih pandangan saudara-saudara. Baik. Iya, ini kebetulan saya ketemu orang-orang yang moderat dan toleran ya. Saya pernah bahas ini, saya harus diskusi berjam-jam untuk bahan ini. Karena banyak yang protes. Ya, terima kasih. Saya ketemu orang-orang baik nih. Ya, jadi kita perlu ingat bahwa hari Sabat tidak pernah menjadi juru selamat. Nah, saya katakan ini, saya harap juga jangan ada yang salah paham ya. Hari Sabat bukanlah juru selamat. Yesusnya pemilik hari Sabat itulah juru selamat. Jadi kalau kita memelihara hari Sabat, tetapi kita tidak dekat kepada Yesus Kristus dan kita tidak mengalami pertobatan sejati, kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Ya. Dan ini peringatan buat kita semua yang mungkin sudah mengenal hari Sabat, ya. Karena tidak semua orang yang mengenal hari Sabat itu akan ada dalam kerajaan sorga. Dan ini Paulus tegaskan dengan jelas di Ibrani 3 ya ayat 18 dan 19. Dia bilang semua orang yang memelihara hari Sabat di padang gurun mati dan tidak masuk ke tanah Kanaan kecuali 2 keluarga. Kenapa? Dia kasih tahu sebabnya. Karena ketidakpercayaan atau kurang iman. Jadi kalau jangan sampai kita melakukan Sabat tapi dasarnya bukan iman, tapi takut, segen karena kebiasaan. Ya, dan itu tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Thank you. Udah ada suara? Boleh. Dengar, bagus. Saya punya teman, satu ibu, tetangga, orang Muslim. Jadi saya menceritakan dikit, karena biasa kalau Muslim mereka takut makan di tempat lain. Jadi saya undang ke mereka, terus saya cerita.
mengenai makanan, saat itu dia berani makan. Kalau ke rumah dia berani makan apa aja, dia berani. Terus dia bilang, Kori, kami ini mau buka puasa di masjid. Ayo kita makan sama-sama yuk. Lain kali aku ke gerejamu. Dia bilang gitu. Bagaimana itu? Jembatan. Bagus, jembatan yang bagus. Bangun jembatan ya. Seperti Bu Susan tadi, mari kita bangun jembatan. Jangan bikin jurang. Ya, ini ada di dalam tulisan Ron Nubuat. Bangun jembatan, jangan bikin jurang. Oke, bagus itu. Anak saya waktu di luar negeri diundang buka puasa, berbuka di masjid. Datang dia. Terus ngobrol-ngobrol karena saling kenal. Terus mereka bilang, oh you sekolah kesehatan, bagaimana kalau kasih ceramah di masjid? Wah, dengan senang hati. Jadi akibat buka bersama, akhirnya terbuka kesempatan, dan sampai sekarang bersahabat. Dan tidak ada perubahan agama, tapi terjadi persahabatan. Nah, itulah yang kita perlukan, bangun jembatan. Nah, kita nggak tahu, jembatan yang kita bangun ini siapa tahu itu bisa mengantarkan seseorang masuk surga. Di dalam 1 Raja-Raja 10, Bapak Ibu ingat kan ada cerita Ratu Sheba. Ratu Sheba dari Ethiopia berkunjung sama Salomo. Cuman ngobrol-ngobrol beberapa hari, terus dia pulang. Nggak pindah agama, nggak ada catatan lagi. Ribuan tahun kemudian Yesus datang ke dunia, baru kita tahu bahwa dia bakal masuk surga. Karena Yesus bilang apa? Nanti Ratu Selatan akan bangkit. Oh, jadi kalau begitu persahabatan itu akibatnya kita nggak bisa tebak sekarang. Mungkin kita lihat, oh dia seperti nggak bertobat. Oh dia seperti belum terima Yesus. Dia seperti nggak pindah agama. No problem, itu bukan urusan kita. Bangun jembatan adalah tugas kita. Bu Kori, bagus. Teruskan. Ya. Terima kasih Bu Kori. Terima kasih. Bagus, Kori. Di sini di tempat saya kebetulan banyak Muslim, orang dari Turki, dari Maroko, of Iraq, of apa. Jadi biasanya mereka tahu ini negara Kristen dan mereka nggak sembarang makan di rumah orang ya. Tapi sejak saya cerita persamaan, apalagi makanan, mereka tuh terbuka sekali, berani makan di rumah sini. Dan saya juga begitu juga di mereka. Jadi apa? Terus yang lucunya yang mereka Kor, soalnya biasanya ibu-ibu semua ya, kita buka puasa di ini Kor, di apa tuh di masjid. Nah, saya suka tuh lihat-lihat agama lain. Saya pingin tuh mempelajari bagaimana cara mereka berbakti. Saya suka tuh gitu-gitu. Ya. Interesan sekali tuh. Bagus. Mereka Jadi menarik sekali anak saya waktu pertama kali diajak temannya ke masjid. Temannya bilang begini, temannya ini orang Kristen. Hayu kita berdoa di musolanya orang Islam. Anak saya merasa, aduh takut masa saya berdoa di tempat orang Islam. Tapi dia bilang, ayo nggak apa-apa kan sama-sama tempat berdoa. Dan anak saya coba untuk pertama kalinya berdoa di tempat orang Islam. Dia bilang, pengalaman baru ya, ternyata nggak apa-apa tuh ya. Jadi kadang-kadang kita ini udah kena brainwash ya. Kita pikir, wah nggak berani pergi ke tempat orang lain, berdosa ya. Apa-apa. Kalau orang berdoa, orang Islam sama orang Kristen berdoa, alamatnya sama nggak? Ya, saya kira sama kan alamatnya? Ya, caranya sedikit berbeda. Oke, bangun jembatan, jangan bangun jurang. Terima kasih. Pak John, Pak Dr. John, ada komentar? Pak Yobol. Hey, halo Pak Dr. Baru masuk ini, saya cari dari tadi nggak bisa ya. Jadi, jawab aja dulu. Nah. Oke. Memang terlambat saya masuknya, saya cari laptopnya ada masalah. Baru saya masuk. Bukan linknya ya. Maaf. No problem. Next time. Ya. Dengar aja. Oh, baik. Terima kasih.
Pak Dokter. Yang lain, silakan. Kita masih punya waktu, saya kira ada 9 menit. Dulu saya pernah sudahi pukul 8.30, ada yang usul, Pak Buguan jangan terlalu cepat, masih punya jatah, jadi santai-santai aja. Memang ada yang suka cepat-cepat, ada yang mau agak lama sedikit ya, supaya clear segala sesuatu. Jadi kita cari jalan tengah lah. Semua kita toleransi ya. Jadi kita punya waktu sampai pukul 9. Silakan. Ada pertanyaan lagi Pak Buguan. Ya, Bu Susan, silakan. Dengan tadi ada orang Kristen tidak orang Kristen ya, teman saya kebetulan, dan dia itu ahli Alkitab, diminta berdoa di perkumpulan orang Islam. Dia berdoa, tapi karena untuk menghormati, nggak tahu bagaimana, dia waktu selesai berdoa atas nama Tuhan, amin. Terus komentar dari teman-teman kita yang saya dengar, dia tidak berani mengatakan atas nama Yesus. Nah, kalau saya bisa mengerti ya, untuk menghormati orang Islam ini tidak memakai nama Yesus pada akhir waktu doa ini. Ini di perkumpulan bersama antara Kristen dengan Islam, gabungan gitu. Bagaimana menurut pendapat Pak Yo? Buguan? Iya, makasih Bu Susan, bagus ini situasi ini ditanyakan ya. Seperti kita tadi sudah bilang bahwa kita kalau belajar Yohanes 4 kita akan tahu bahwa penginjilan yang bagus adalah bikin jembatan. Ya, persamaannya dicari, perbedaannya dijauhkan dulu. Jadi jangan menyodorkan jurang ya, bagus itu. Nah, seringkali ada orang Kristen yang bilang bahwa siapa yang tidak mengakui Yesus di depan manusia, dia tidak akan diakui di depan Tuhan. Nah, tetapi mengakui Yesus itu harus bukan yang dengan bicara gini ya. Nah, kalau yang tadi menurut saya bijaksana, bagus itu. Bijaksana. Jadi kenapa teman-teman kita Islam itu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Levelnya tidak percaya bahwa ilahi. Ya nggak apa-apa. Kita cari yang sama dulu kan. Tapi dia percaya bahwa Yesus adalah nabi yang hebat, bukan? Dan dia akan datang di akhir zaman. Jadi persamaan aja yang kita bangun. Kalau dia tidak suka Yesus disebut Tuhan, jangan sebut Tuhan Yesus. Sebut saja Isa Al-Masih, Yesus Kristus, atau cara berdoa kita sesuaikan. Itu bijaksana, bagus. Ya. Terima kasih. Prinsip ini saya selalu ingat dalam gospel worker dikatakan bangun jembatan, bangun jembatan. Nah, kesalahan para penginjil yang berapi-api adalah apa? Seringkali sodorkan jurang. Jadi siapa yang mau nyebrang itu? Baik, thank you. Terima kasih. Buat ini, Pak Harjono, silakan. Kalau berdoa sama-sama dengan orang Muslim, ingat jangan memakai kata Yesus Kristus. Karena banyak orang Muslim di Indonesia itu terutama, mereka alergi. Jadi untuk gantinya, karena yang ditulis di dalam Al-Quran, dalam pelajaran mereka adalah Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih anak Maryam. Gitu. Tapi ada juga di antara teman kita tidak bisa menyebutkan Isa Al-Masih atau lupa. Kadangkala dalam akhir berdoa, ya di dalam nama Tuhan yang pengasih dan penyayang. Bagus. Kalau Tuhan pengasih dan penyayang itu Ar-Rahman, mereka bisa terima. Bagus. Ya. Nah, yes. Bahkan saya kalau berdoa kadang-kadang ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Jadi dengan cara bagaimana yang bisa diterima oleh mereka. Jadi kita berteman. Baik. Ya. Okay. Terima kasih Harjono. Amin. Good. Baik. Jadi saudara sekalian, terima kasih nih ya diskusi yang bagus.
Ya, karena mereka keberatan dengan Trinitas itu ya. Kok Yesus Allah Bapa punya anak, itu yang Betul. orang Islam ya. Jadi kalau bilang Isa itu mereka, Nabi Isa mereka percaya sekali. Ada memang. Baik. Nabi Isa. Ya. Iya. Dan saya dengar juga ada ayat tentang Sabat ya di dalam kitab suci mereka. Ya, Jadi bagus Sabat lah. ada. Cari Sabat persamaan. Ya, jangan berantem ya. Ya. Berantem adalah sifat setan ya. Ya. Jangan Saya berdebat. kalau ke masjid itu kalau lebaran haji saya suka sekali ke mereka itu. Karena dapat Bagus. bagian daging kambing. Kambing. Berkilo-kilo. Oke. Baik. Dasar rakus. Ya. Baik. Jadi teman semua, terima kasih ya. Malam ini kita sudah belajar tentang hari Sabat ya. Tuhan memberikan harinya supaya jadi berkat, rezeki buat kita lahir batin, keluarga maupun secara sosial. Dan tetapi Tuhan mau kita memelihara Sabat dengan cara yang benar, bukan fanatik, bukan dengan ketakutan dan berbeban, tetapi kita mendapatkan pengertian yang benar. Jadi seperti tadi kita pelajari, hari adalah gelasnya, Yesus Kristus adalah isi dari gelas. Jadi Tuhan menyediakan hari Sabat supaya kita makin kenal Yesus Kristus. Tanpa itu kita tidak akan bisa diselamatkan. Nah, tetapi kepada saudara-saudara yang belum mengenal hari Sabat adalah hari Sabtu, Tuhan menawarkan 2 hadiah ini. Jangan cuma mau hadiahnya satu, terimalah dua-duanya hadiah dari Tuhan. Semoga pelajaran hari ini membuat kita mengalami berkat yang lebih limpah bersama Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada di Ya, terima YouTube kan kasih ya, banyak, Pak? Pak Ya. Yobuguan. Akan ada di YouTube besok. Ya, Bos. Terima kasih banyak. Kita tutup. Pak Harjono, doa tutup. Baik. Baik, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang kekal selama-lamanya dan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami telah dikenyangkan dengan firman Tuhan, pelajaran yang sangat indah, pelajaran yang begitu penting bagaimana hari Sabat dan bagaimana kita semua bagi umat Tuhan memandang hari Sabat dan cara bagaimana memelihara, di mana contoh Tuhan Yesus dengan bijak telah memperhatikan hari Sabat untuk kami boleh tiru. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, dan hari Sabat diberikan untuk manusia. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar pelajaran yang kami dapatkan pada malam hari ini boleh tertanam di dalam hati saudara kami. Sehingga kami boleh kiranya menyembah Tuhan dan memelihara Sabat dengan benar. Dan kami boleh menjadi terang di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran ini. Kiranya Tuhan memberi berkat kepada hamba Tuhan, Bapak Bokuan, yang setiap minggu memberikan pelajaran yang baru. Berikan roh akal budi hikmat dari surga Tuhan. Berikan kesehatan yang prima pada keluarga pula ya Tuhan. Agar minggu depan kami boleh bertemu lagi dengan pelajaran yang baru, sehingga kami boleh menikmati dan kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Dengan tidak salah ya Tuhan, kami menyembah Tuhan. Dan kami boleh membedakan yang benar dan Tuhan, terima kasih sekali lagi. Berkati kami semua ya Tuhan, bila mana kami berpisah, walaupun melalui Zoom ini, berikan kami kiranya damai sejahtera dari surga, dan berikan tidur nyenyak pada sepanjang malam, di mana
di tempat kami malam hari, dan pada mereka yang pada siang hari Tuhan berkati dalam keseharian mereka ya Tuhan. Damai sejahtera surga menyertai Tuhan pada saudara kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan kepadamu dan tidak lupa kami mohon ampun segala salah dan dosa kami. Terlebih angan-angan hati kami, pikiran kami, di mana pada waktu kami bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan sudi mengampuni. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Harjono. Terima kasih Pak Ibu Guan. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam.